Gimana Gon? Kok lama banget? Iya Bu, maaf ya Bu. Saya kalau masalah mesin kayak gini nggak tahu Bu. Udah diotak-atik sama saya mulai tadi. Nggak bisa-bisa Bu. Aduh, gitu ya Gon? Iya Bu, saya minta maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa. Ya udah Gon, coba saya mau telepon Papa dulu ya. Siapa tahu Papa itu ada kenalan bengkel. Iya Bu. Jadi bisa ke sini bentar. Halo, assalamualaikum Pak. Pak, jadi gini, mobilnya Devi ini mogok, nggak tahu kenapa. Terus si Gogon nggak bisa benerinnya. Apa Papa punya kenalan montir gitu yang bisa ke sini? Oh, gitu ya Pak. Terus Papa sendiri ada di mana sekarang? Oh, sorry Pak, Papa lagi meeting. Oh, iya Pak. Nggak apa-apa kok Pak, nggak apa-apa. Biar ada si Gogon, biar nanti kita cari cara aja berdua. Iya Pak, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya udah Papa lanjut aja meetingnya. Maaf ya Pak, aku ganggu. Iya Pak, waalaikumsalam. Duh Gon, ini Papa aku juga nggak bisa, gimana ya? Tuh, gimana ya Bu? Ya intinya mobil ini harus ke bengkel Bu, soalnya saya nggak tahu Bu. Iya Gon. Gimana ya Gon? Apa kita berhentiin orang aja ya Gon? Kita minta tolong sama orang, gimana? Iya nggak apa-apa Bu, tapi di sini jalan sepi banget Bu. Ya nggak apa-apa, siapa tahu bentar lagi ada yang lewat Gon. Iya Bu. Coba aja tunggu Gon. Mana tapi ya Gon? Tuh. Ini Bu. Mana Gon? Mas. Ah Mas, aduh. Sampai kaget orangnya Gon. Iya Bu. Mas, Permisi, iya. ada apa ya kok tiba-tiba berhentikan saya di tengah jalan seperti ini? Iya Mas, duh maaf ya Mas. Jadi kami berdua ini lagi butuh bantuan Mas. Gimana ya Mas? Apa Masnya bisa ya bantu kami? Kalau saya boleh tahu, Mbak minta bantuan apa ya Mbak? Soalnya saya ini juga buru-buru Mbak. Jadi gini Mas, mobil saya ini tiba-tiba mogok tanpa sebab. Mungkin Masnya tahu tentang mesin. Saya minta tolong betulin Mas. Wah, kalau tentang mesin saya nggak tahu Mbak. Soalnya saya bukan jurusan mesin. Gitu ya Mas. Bu, gimana kalau saya pinjam motornya Mas ini, cari bengkel yang daerah sini Bu, nanti montirnya saya bawa ke sini Bu. Loh, jangan Mas. Soalnya saya ini terburu-buru juga, saya ada kepentingan. Saya ini mau interview kerja. Oh gitu ya Mas. Masnya mau interview kerja ya Mas? Iya. Aduh, gimana ya Mas? Tapi saya tolong dong Mas, saya mohon, saya pinjam sebentar aja. Supir saya nggak bakal lama kok bawa sepeda motornya, cuma mau cari bengkel aja Mas, terus montirnya ke sini. Saya mohon ya Mas, boleh ya Mas? Iya Mas. Tolong ya Mas. Saya kasih ongkos deh Mas, ya? Maaf ya Mbak sebelumnya, ini bukan tentang ongkos Mbak, cuman saya takut aja saya telat gitu loh. Nanti saya kalau telat interview kerja gimana? Iya juga sih Mas. Bon, tapi kamu bisa mastiin nggak kalau kamu carinya bisa cepet? Iya Bu, saya mastiin Bu. Itu Mas, sopir saya bisa cari cepat kok Mas. Iya Mas. Biar nanti dia ngebut aja. Ya Mas, saya mohon Mas, saya nggak tahu lagi mau minta bantuan sama siapa, sama sopir saya ini Mas. Kami berdua bingung Mas. Ya udah nggak apa-apa, tapi Masnya bawanya pelan-pelan aja ya. Takutnya ada apa-apa di jalan. Iya Mas. Makasih ya Mas. Saya langsung cari bengkel dulu ya Mas. Iya Mas. Mas, makasih ya Mas. Ya udah Gun. Hati-hati ya Gun, hati-hati Gun. Tapi ini kan nggak niat jahat kan? Enggak Mas, saya bukan penjahat. Aman. Ya udah Mas, makasih banyak ya Mas. Saya jamin kok Mas, saya ini bukan orang jahat sama supir saya. Tenang aja, sepeda motor Mas nggak akan kemana-mana. Iya Mbak, ya maaf bukan saya niat seuzon, cuma saya takut aja. Soalnya kan di sini jalan sepi. Iya Mas, nggak apa-apa. Iya udah deh Mas, kalau kayak gitu, mending kita nunggu aja ya di sini. Masnya nggak apa-apa kan nungguin? Insya Allah supir saya nggak bakal lama kok. Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Ya semoga aja memang bener-bener gak lama. Iya Mas, ya udah berarti kita
nungguin aja ya di sini. Saya jamin kok Mas, saya bisa jamin itu supir saya nggak bakal lama. Iya Mbak, saya percaya kok sama Mbak. Ya udah Mas, kalau gitu kita tungguin ya di sini. Iya. Mbak, sopirnya kemana ini Mbak? Saya ini sudah terlambat Mbak. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, maaf ya Mas. Mungkin sebentar lagi datang Mas, tunggu aja, maaf. Oh ini. Lah, tapi aku sendirian. Loh, Gon, kok apa sendirian? Montirnya mana? Iya Bu, tunggu ya Bu. Tadi saya ke bengkel Bu, terus montirnya ada, tapi montirnya sakit Bu. Terus saya mau jalan sama montirnya pingsan Bu. Astagfirullahaladzim, Gon. Kok ada aja sih? Tapi tenang Bu. Tapi tenang gimana? Tadi saya dikasih tahu sama montirnya, mobilnya suruh dorong Bu. Dorong? Ya dorong terus hidupkan langsung Bu, langsung nyala gitu Bu. Katanya gitu? Iya Bu. Ya udah kalau gitu kita coba aja loh. Tapi siapa yang mau dorong, Gon? Kan saya nggak bisa nyetir mobil. Ya sih Bu. Saya bisa pergi sekarang nggak? Mas, saya boleh minta tolong sekali lagi nggak, Mas? Kenapa, Mbak? Jadi gini, Mas, kata sopir saya ini mobil ini bisa jalan, Mas, asalkan ada yang dorong. Sedangkan saya, kalau misal sopir saya yang ngedorong, saya ini nggak bisa nyetir, Mas. Bisa-bisa saya masuk ke jurang sana. Ya udah, saya bantu, saya dorong ya. Beneran, Mas? Iya, cepetan. Udah, Gon, cepet, Gon, orangnya keburu-buru. Saya langsung di belakang ya, Gon. Ya Bu. Ayo cepetan. Ayo. Mbak, sudah bisa ya, sudah nyala ya? Iya Mas. Makasih banyak ya, Mas. Iya, sama-sama. Iya, Mas, ini ada sedikit rezeki Loh, buat Mbak, nggak usah Mbak, saya bantu Mbak ikhlas. Udah Mas, ambil aja Mas. Oh, nggak apa-apa. Saya nggak perlu balas budi. Yang penting doakan saya, semoga saya keterima interview kerja. Oh, iya, Mas. Iya Mas, amin. Semoga Masnya sukses dan Ya, keterima ya. saya permisi ya, saya takut telat. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Mas. Alhamdulillah, Gon. Makasih Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gon. Iya Bu, bener Bu. Ya udah, Gon. Sekarang kita cari bengkel aja. Takutnya nanti di depan kita ada apa-apa lagi tentang mobil ini. Iya Bu, bener Bu. Mending ke bengkel dulu Bu. Ya udah, kita cari bengkel aja ya. Iya Bu. Ya udah, ayo, Gon. Mari Bu. Permisi Pak. Iya Mas, ada apa? Saya ini yang mau interview kerja Pak. Mau interview kerja? Iya Pak. Lihat, ini jam berapa? Iya Pak, jam 8 Pak. Ya, saya minta maaf Pak. Saya terlambat barusan karena di jalan saya ada kendala Pak. Ini bukan terlambat lagi Mas, udah siang ini. Iya Pak. Terus saya ini harus gimana ya Pak? Gimana ya? Gini aja Mas. Mas ke orang yang duduk-duduk itu yang pakai baju putih. Iya, soalnya orang yang duduk-duduk itu interview kerja juga Mas. Oh gitu Pak. Ya udah Mas, Pak, kalau kayak gitu saya mau tanya ke mas-mas itu ya Pak. Oh iya Mas. Makasih banyak Pak. Iya. Permisi Mas. Iya Mas, ada apa ya Mas? Mas ini yang interview kerja di perusahaan ini juga ya? Iya Mas, benar. Gini Mas, ini acara interviewnya belum selesai ya? Loh, sudah tadi Mas, saya sudah interview. Ini aja saya nunggu pengumuman Mas. Apa? Nunggu pengumuman? Iya Mas. Emangnya Masnya ini ada perlu apa ke sini? Saya ini mau interview kerja di sini juga Mas. Saya barusan terlambat karena di jalan ada kendala Mas. Oh gitu Mas. Tapi interviewnya sudah selesai Mas. Ya itu ya. Terus saya ini kira-kira harus kemana ya Mas? Nanti biar saya tanyakan sendiri Mas. Ya saya kurang paham ya Mas. Permisi Mas Samsul. Iya Pak. Saya ucapkan selamat ya karena
mulai hari Senin Mas Samsul bisa kerja di sini. Hah? Serius, Pak? Iya Mas, serius Mas. Barusan Bu Manajer sudah bilang seperti itu kepada saya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya Mas, sama-sama Mas. Iya, Pak. Pak, permisi Pak. Ini saya yang mau interview kerja juga di perusahaan ini Pak. Saya sebelumnya minta maaf Pak, saya terlambat. Barusan di jalan saya ada kendala Pak, saya habis bantu orang. Waduh, kamu ini nggak tahu apa sekarang jam berapa? Iya Pak, Sudah siang ini, bukan telat lagi. Iya Pak, saya tahu Pak sekarang ini jam 8. Saya sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Terus saya ini harus gimana Pak? Saya Begini mohon saja. Pak. Saya panggil Bu Manajer saya dulu ya. Kamu tunggu sini ya. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Sebentar. Ya Allah, semoga aja manajer di sini masih ngasih aku kesempatan. Amin. Oh iya, Mas. Masnya ini kendala apa tadi emangnya? Gini Mas, tadi di jalan ada orang yang minta bantuan sama saya Mas. Jadi ya udah saya datangnya terlambat. Kalau misalkan saya nggak bantu orang, mungkin saya nggak akan terlambat. Kenapa Masnya gak usah bantu orang, Mas? Kan Masnya mau interview, ya kan? Iya saya tahu Mas, cuman saya ngerasa kasihan aja Mas. Mau nggak bantu, ya takutnya nggak ada yang bantu orang itu Mas. Soalnya tadi jalannya tuh sepi. Tapi kalau kayak gini kan Masnya yang rugi. Iya Mas, ya mau gimana lagi, ini sudah terlanjur. Ya semoga aja Tuhan masih ngasih saya keajaiban Mas. Ya mudah-mudahan saja Mas, manajer di sini mau nerima Mas. Iya Mas, amin. Makasih doanya Mas. Iya Mas, sama-sama. Ini Mas. Loh, iya Mas. Ini Bu Hikmah. Hikmah. Ini orangnya. Iya Bu. Oh, jadi kamu ya karyawan yang sosokan telat. Bu Hikmah Kamu ini kenal. butuh ya kerja di sini, malah telat lagi. Iya, saya minta maaf. Berarti kamu manajer di sini? Ya iyalah, aku manajer di sini. Oh gitu. Ya aku sebelumnya minta maaf. Barusan aku di jalan habis bantu orang. Kamu ini seharusnya harus tahu mana yang lebih penting dan mana yang enggak. Kamu kan mau ngelamar kerja, bisa-bisanya kamu telat-telat kayak gini. Bu Hikmah kok bisa kenal ke orang ini Bu? Iya Kevin, dulu ini mantan saya. Oh, mantan. Iya, dulu dia mutusin saya Kevin, asal kamu tahu ya. Dia yang mutusin saya duluan. Hik, nggak nyangka ya sekarang kamu jadi manajer di sini. Iya Hik, apa kamu bisa bantuin aku Hik untuk interview kerja di sini? Hah? Bantuin kamu? Kamu bilang, ya enggak lah, buat apa aku bantuin mantan kayak kamu? Iya, kan paling tidak kamu ngerasa iba kan sama aku. Lagian Hik, itu kan sudah kejadian di masa lalu Hik. Kan nggak etis kalau dibawa sama kerjaan kayak gini. Ya tapi aku masih dendam sama kamu. Iya, aku minta maaf. Tapi tolong kasih aku kesempatan. Aku juga minta maaf ya. Kasihan banget ya hidup Udah kamu jangan begini diterima Bu. aja. Apalagi mantannya Bu Hikmah. Iya Kevin, siapa juga yang mau nerima orang ini? Lagian sekarang saya sudah punya karyawan baru, Mas Samsul ini. Saya nggak butuh kamu ya. Hik, aku minta tolong Hik. Nggak ada, Aku butuh kerjaan ini Hik. nggak ada. Lagian suruh siapa kamu telat, ha? Iya, aku tahu. Ini kesalahan aku. Tapi mau gimana lagi? Aku sudah terlanjur bantu orang itu. Jadi tolong ya, maafin aku. Tolong aku kasih kesempatan. Nggak bisa, nggak ada kesempatan buat kamu. Lagian meskipun tadi kamu nggak telat, aku tetap gak bakal nerima kamu jadi karyawan aku, ngerti? Loh, kok gitu Hik? Kok gitu Bu? Ya aku gak mau aja satu kantor sama kamu. Kamu kan orang yang nyakitin aku dulu. Ya tapi kan itu sudah masa lalu Bu. Ya, Ya gak bisa kamu diterima di sini. loh. Cuman atas dasar itu Bu, Ibu gak bisa nerima saya. Kamu tadi sudah telat, apalagi yang masih ditanya. Ya saya kan telatnya karena ada kendala Bu. Saya tolong Bu, saya mohon Ya itu Bu. sudah menyentuhkan kalau kamu tidak disiplin. Ya mungkin kalau saya nggak bantu orang, saya nggak bakal terlambat Bu. Saya kan nggak tahu kalau ada kejadian kayak gini Bu. Saya minta Ya maaf, saya udah Bu. mau tahu. Lihat nih Mas Samsul, dia interview kerja, dia datang tepat waktu, ya saya terima. Kalau kayak kamu, ya gak bakal aku terima lah. Iya, tapi ini kan bukan perusahaannya Apa kamu Ibu. gak malu, Nang? Kamu tuh dulu udah nyakitin aku, Nang. Terus sekarang kamu datang kayak gini, mau minta pekerjaan, terus datang telat. Apa kamu gak malu? Iya, Sadar diri, kamu ini siapa? iya saya tahu. Tapi kan, ya saya mohon maaf sebelumnya.
perusahaan ini bukan punya Bu Hikmah. Nantangin, tapi saya manajer di sini. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Ini manajer di sini. Berani-beraninya dia. Apa perlu saya usir, Bu? Ayo usir aja. Loh, Ayo. saya masih ada kepentingan di sini, Pak. Kepentingan apa Kepentingan lagi? apa lagi? Kamu sudah jelas-jelas tidak saya terima di perusahaan ini, ngerti? Ya tapi kan nggak bisa kayak gitu, Hikmah. Lah, terus apa lagi? Loh, aku cuman telat beberapa. Ya, aku tahu kalau aku telat lama. Cuma kan aku sudah nyebutin alasanku sebenarnya seperti apa. Heh, kamu ini budek ya? Sini dengerin. Aduh. Sekalipun kamu gak telat, aku tetap gak bakal nerima kamu kerja di sini, ngerti? Iya, aku ngerti, Hik. Tapi kok kamu sampai mereka kerasan kayak gini sama aku, Hik? Ya emangnya kenapa? Aku manajer di sini, jadi aku punya hak atas karyawan-karyawan aku. Loh, aku kan bukan karyawan di sini, Hik. Iya, maka dari itu karena kamu belum karyawan dan kamu baru mau ngelamar kerja udah telat. Apa kamu disiplin? Enggak kan? Hik, aku tadi, Hik, sudah jelasin sama kamu. Kalau aku telat datang ke sini, aku bantuin orang, Hik. Ya, Kamu masa gak mau maklumin? Aku gak mau tahu. Kamu telatnya bukan beberapa menit loh, kamu telatnya 1 jam. Apa itu etis untuk karyawan baru? Loh, tapi apa tindakan kamu juga etis sama aku? Loh, ya suka-suka aku lah, aku manajer di sini. Ngapain kamu ngatur-ngatur aku? Hik, kamu cuma dikasih jabatan sebagai manajer, Hik. Kamu bukan pemilik perusahaan ini, ngerti? Nah, tapi aku punya hak penuh di sini. Hak penuh gimana maksud kamu? Kamu kok dari tadi aku dengerin ngomongnya gak sopan sama Bu Hikmah. Bu Hikmah ini manajer di sini yang sopan. Ya tapi Bapak bisa lihat sendiri kan, Pak. Tindakan Bu Hikmah ini nggak becus di sini. Kenapa? Kamu bilang apa? Gak becus. Yang gak becus ini kamu. Soalnya kamu nih belum karyawan. Apa aja perlu sudah saya usir begini. ini, Bu? Iya, usir aja. Ayo. Loh, Pak, saya masih ada kepentingan di sini, Pak. Kepentingan apa lagi? Kan aku sudah bilang, aku gak mau nerima karyawan kayak kamu. Loh, aku bisa laporin kamu ke atasan kamu ya, Hik? Ya laporin aja, kan aku tinggal bilang karyawan itu tidak disiplin. Oh, bukan karyawan, calon karyawan itu tidak disiplin. Tapi kamu bawa-bawa masalah pribadi, Hik. Ya, Ngerti kan? aku dendam aja, emangnya kenapa? Loh, alasannya itu. Kamu dendam sama aku. Ya enggak juga, kan dari awal kamu telat. Wah, mungkin, Hik, kalau aku nggak ada masalah di masa lalu sama kamu, mungkin kamu bisa ngasih aku kesempatan, Hik. Kamu budek ya, kan tadi aku beberapa kali udah bilang, sekalipun kamu gak telat, aku gak akan nerima kamu di sini. Cuma dikasih jabatan sebagai manajer aja, sudah sok-sokan tingkahnya. Daripada kamu Pak, tetap nggak usah pengangguran ngomong sampai saya seperti sekarang. itu, Pak. Kamu tetap pengangguran sampai sekarang, Nang. Gimana? Kamu ini laki-laki. Iya, aku tahu aku laki-laki. Makanya itu, Hik, aku berusaha cari pekerjaan di sini. Terus aku ketemu manajer kayak kamu yang nggak mau menghargai orang, ngerti? Gak menghargai orang gimana? Kamu yang gak ngehargain orang. Udah dikasih kesempatan interview, tapi kamu datangnya telat. Loh, tapi percuma kan nih kalau kamu ngomong seperti itu. Padahal baru aja kamu ngomong, meskipun aku nggak telat interview kerja di sini, kamu nggak mau nerima aku, iya kan? Ya emang iya. Lagian, otak kamu tuh bodoh. Kamu gak pantas kerja di perusahaan elit kayak gini, ngerti? Loh, Hik, kok kamu bilang sampai aku bodoh, Hik? Ya biarin. Hik, kamu ini manajer ya? Apa kamu nggak malu nunjukin sisi buruk kamu di depan karyawan baru kamu dan karyawan kamu? Hah? Aku kayak gini sama kamu, kalau sama karyawan aku dan karyawan baru aku ya gak gitu. Ya kan, Kevin? Yang paling tidak kamu tuh nunjukin sifat buruk kamu itu seperti apa? Loh, kok jadi kamu ngatur-ngatur aku sih? Kamu ini siapa? Kamu bukan siapa-siapa di sini. Loh, aku memang bukan siapa-siapa, Ya Hik. sudah, gak usah ngurus-ngurus aku. Loh, aku cuma memberikan kamu pelajaran, Hik. Biar kamu itu nggak seperti ini. Ingat, Hik, karma itu berlaku sama siapa saja, ngerti? Karma apa ya? Karma sekarang kamu jadi pengangguran kayak gini. Lihat aku, sekarang aku jadi manajer. Karena kamu gak malu? Untuk apa aku malu sama orang kayak kamu? Ya malu lah, dulu kamu yang putusin aku. Terus sekarang aku kayak gini, ya pasti malu lah. Ya, kamu tahu kan alasan aku dulu mutusin kamu kenapa? Hah? Tahu kan? Ya karena kamu gak bersyukur punya aku. Hah? Nggak bersyukur punya kamu. Kamu aja orang yang matre, ngerti? Loh, kalau kamu bilang matre, gak ada cewek matre, Nang. Yang ada cewek itu materialistis, dan kamu ya kamu aja yang gak mampu. Udahlah, aku nggak mau banyak ngomong di sini. Pokoknya. Ya sudah, pergi aja kamu. Ya, aku nggak mau. Usir Intinya, aja, Kevin. aku mau ketemu sama pemilik perusahaan di sini. Ayo pergi. Aku ini manajer Enggak, Pak. di sini. Pergi. Usir Enggak. aja, Kevin. Pak. Orang butuhin usir dia, Mas. Iya, Bu. Pak, Ayo Pak. pergi. Pak. Loh, Gon, ini ada apa kok rame-rame? Iya, Bu. Tahu juga ya, Bu. Loh, cepet. Iya, Bu. Iya, Bu. Loh, ini mas yang tadi kan? Loh, ini
tolong saya. Ini Mbak yang tadi kan. Loh, ini ada apa, Vin? Kamu kok sampai dorong Mas ini? Bentar ya, Bu. Bu Devi, selamat siang Bu Devi. Iya, selamat siang Bu Hikmah. Ini kenapa Bu Hikmah kok Pak Kevin sampai dorong orang ini? Iya Bu Devi, tadi Mas ini mau ngelamar kerja Bu, tapi dia gak disiplin Bu Devi. Dia telat sampai 1 jam. Dan sudah saya tolak Bu, tapi dia tetap maksa Bu. Terus apa Bu Hikmah nggak tanya sama dia kenapa dia bisa telat? Iya sudah Bu, tadi dia bilang kalau ada kendala Bu, tapi menurut saya itu cuma alasan Bu. Dan lagian ya Bu, otaknya itu kurang Bu, jadi gak pantas jadi karyawan di sini. Loh, kok Bu Hikmah bisa bilang kayak gitu? Emangnya Bu Hikmah kenal sama orang ini? Iya Bu, kebetulan Danang ini dulu mantan saya Bu. Mantan Bu Hikmah? Bentar Bu. Iya Bu. Ibu kok kesini? Iya Mas, saya di sini saya punya perusahaan. Hah? Yang punya perusahaan? Iya Mas, berarti tadi yang Masnya itu bilang kalau Masnya mau interview kerja di perusahaan saya. Iya, bener Bu. Saya mau interview di sini. Bu, Ya Bu, sudah ampun. Bu, Mas ini gak cocok kerja di perusahaan ini Bu. Saya tahu betul Bu gimana latar belakang dia Bu. Jadi ini gak pantas jadi karyawan di sini Bu. Sebentar Bu. Apa benar Hikmah ini di sini sebagai manajer? Iya Mas, benar Bu Hikmah itu di sini sebagai manajer. Bu, saya mohon maaf ya Bu, sebelumnya bukan saya mau ngejelek-jelekin Hikmah ini. Tadi Hikmah ini main kekerasan sama saya Bu. Telinga saya ditarik, terus kepala saya ini didorong Bu. Enggak Bu, dia ngada-ngada Bu. Dia alasan aja biar diterima, biar Ibu Iba. Tunggu. Sepertinya nggak mungkin deh Bu Hikmah. Kalau Mas ini sampai membuat omongan, apa benar yang dilakuin Bu Hikmah? Iya benar Bu, saya berani sumpah Bu. Sebentar. Terus apa yang mendasari Bu Hikmah melakukan itu? Apa hanya karena telat? Atau mungkin karena Mas ini mantan Bu Hikmah? Iya Bu, dia tadi juga bilang sama saya kalau dia itu dendam sama saya Bu di masa lalu. Loh, Saya tadi sudah bilang Bu, kan Bu, itu jangan percaya sama omongan Mas ini Bu. Dia bohong Bu. Bu, saya berani sumpah Bu. Saya berani sumpah Bu atas nama ibu saya Bu sekalian Bu. Saya nggak bikin omongan kayak gitu Bu. Ini Bu ada 2 saksinya Bu. Benar. Kevin, Samsul. Loh. Iya Bu, bener. Benar. Iya Bu. Bu Hikmah, sebentar ya, asal Bu Hikmah tahu ya, tadi mobil saya ini mogok. Siapa yang bantuin? Ya Mas ini. Iya Bu. Terus Bu, sebentar, kalau Bu Hikmah menginterview orang hanya karena masalah balas dendam, bukan seperti ini caranya. Berarti benar dong kalau Bu Hikmah melakukan kekerasan? Iya Bu. Tadi Pak Kevin juga sampai dorong-dorong. juga dia tuh bilang Bu, meskipun saya nggak telat ke sini, saya juga gak bakal diterima di sini karena saya mantannya. Dia juga gak mau satu kantor sama saya Bu. Gitu. Iya. Bu Hikmah, kok Bu Hikmah tidak profesional banget ya sebagai manajer? Atau selama ini Bu Hikmah ini hanya pura-pura aja sama saya di depan saya? Baik, ternyata di belakang saya seperti itu. Enggak Bu, bukan gitu Bu. Saya kan nggak tahu kalau ternyata Mas Danang ini tadi yang bantuin Ibu. Saya minta maaf Bu. Tapi bukan cuma itu yang saya permasalahkan Bu Hikmah. Kata-kata Bu Hikmah tadi, misalkan Mas ini gak telat sekalipun, Bu Hikmah juga gak mau nerima dia karena Bu Hikmah gak mau kerja satu kantor. Loh, kok Bu Hikmah kerjanya gak profesional banget? Iya Bu, saya minta maaf Bu. Lagian tadi saya cuma kebawa emosi Bu. Saya janji deh Bu, gak akan kayak gitu lagi Bu. Gak bisa seperti itu Bu Hikmah, itu namanya tidak profesional dalam bekerja. Apalagi Bu Hikmah ini jabatannya sebagai manajer. Manajer itu atasan di karyawan-karyawan lain. Iya Bu, maaf Bu. Tadi saya kayak gitu karena emosi Bu. Saya kan punya cerita masa lalu yang buruk sama Danang ini Bu. Jadi saya kayak gitu Bu. Ya sudah, berarti kan Bu Hikmah sama orang yang nggak Bu Hikmah sukai akan tetap seperti itu kan? Enggak kok Bu. Saya cuma sama Danang ini kayak gitu. Kalau sama yang lain saya baik Bu. Iya kan Kevin, Samsul? Sudahlah Bu Hikmah, dari kejadian ini saya itu bisa menilai Bu Hikmah itu seperti apa orangnya. Ya sudah, jadi mulai hari ini juga jabatan Bu Hikmah sebagai manajer saya copot. Bentar Bu, maksudnya Bu gimana sih Bu? Ya, saya mau cari manajer lain yang lebih berkompeten, lebih profesional dalam kerja. Bu, saya minta maaf jangan sampai kayak gini dong. Dan satu lagi Bu Hikmah harus segera meninggalkan perusahaan saya yang di sini karena Bu Hikmah secepatnya akan saya pindah ke Kalimantan. Hah? Kalimantan Bu?
enggak bu, saya nggak bisa jauh dari mama saya bu. Saya mohon bu, saya minta maaf bu, saya tetap di sini ya bu. Oh ya sudah, kalau memang Bu Hikmah keberatan, Bu Hikmah bisa kok mengajukan resign. Hari ini juga saya ACC. Enggak bu, saya tetap mau kerja di sini bu. Saya butuh kerjaan ini bu. Ya sudah, itu terserah Bu Hikmah. Yang terpenting Bu Hikmah akan saya pindahkan ke Kalimantan dan jabatan Bu Hikmah sekarang bukan lagi manajer. Walaupun nanti di Kalimantan juga bukan manajer. Oh bu, gini deh bu, saya nggak apa-apa dipindah ke Kalimantan, tapi saya tetap jadi manajer ya Bu Devi. Bu Hikmah, ini ngerti nggak sih pembicaraan saya? Kalau memang nggak setuju, silahkan resign dari perusahaan saya. Enggak bu, enggak. Sudah. Saya ini jadi pusing gara-gara Bu Hikmah. Oh iya Mas, maaf ya Mas, saya sampai teriak-teriak. Buat masnya saya terima ya kerja di sini. Hah? Diterima, Bu? Iya. Tanpa interview? Iya, saya terima sama interview karena saya tahu sifat asli Mas seperti apa. Serius? Masnya aja mau bantuin saya, padahal saya bukan orang yang dikenal. Loh, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Ya Allah, Bu, terima kasih banyak, Bu. Saya memang butuh pekerjaan ini, Bu. Iya Mas, saya juga makasih ya. Masnya juga sudah bantuin saya tadi. Iya, Bu, sama-sama. Maaf ya Mas, kalau memang ada sifat dan sikap dari karyawan saya yang kurang berkenan buat Mas. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Jadi mulai hari Senin, Masnya udah mulai bisa kerja ya? Iya, Bu. Terus Bu, dengan saya tetap diterima Bu. Iya, Masnya juga diterima kok kerja di sini. Iya, Bu. Alhamdulillah. Oh ya Kevin, saya juga tadi ngeliat kamu sampai mendorong Mas ini ya? Saya cuman disuruh, Bu. Ya, tapi kamu ikut-ikut kan? Sudah, untuk kamu, kalau memang kamu mau dimaafkan sama saya, kamu gak akan terima gaji selama 1 bulan. Aduh. Ya udah Gon, yuk kita masuk. Ya Bu, siap Bu. Ya sudah Mas, saya tunggu ya hari Senin. Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya, Iya Bu. Mas, sama-sama. Bu Devi, saya minta maaf ya Bu. Bu. Ya Allah, Alhamdulillah aku bisa kerja. Mas, selamat ya, Mas. Iya sama-sama ya Mas. Iya. Hik, makanya Hik, kamu jangan selalu menyimpan dendam sama seseorang, karena Tuhan itu maha adil. Aku tadi sudah bilang, karma itu berlaku, Hik. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan dijahatin sama orang. Justru sebaliknya, kalau kamu berbuat baik sama seseorang, orang itu bakal berbuat baik sama kamu. Ya sudah, kamu gak usah sok-sokan ceramah sama aku. Ya aku nggak sosokan ceramah, Hik, karena aku cuma niatnya ngingetin kamu di sini. Gak perlu, Selamat aku ya, gak Hik. butuh ingetan dari kamu. Ya Hik, selamat ya Hik. Selamat bersenang-senang di Kalimantan. Ya sudah, Pak, saya permisi dulu ya, Pak. Mas, Iya. Mari Mas, saya duluan Mas. Iya Mas. Bu, pamit ya Bu. Iya, Pak. Devi. Ya. Aduh, Bu Hikmah. Gimana ini, Bu? Gimana? Kamu kan masih enak, cuma nggak digaji. Aku loh dipindah ke Kalimantan. Ya tapi kan masa iya 1 bulan saya nggak nerima uang gaji, Bu. Terus Apa kamu mau gantiin saya pindah ke Kalimantan? ya nggak juga sih, Bu. Ya sudah, ngapain masih protes? Bukannya bersyukur masih di sini.